Baik, teman-teman. Kemarin kita sudah membahas tentang al-mabniyat, kalimah-kalimah atau ya kalimah-kalimah yang dihukumi atau dianggap mabni, baik itu berupa kalimah fi'il, kalimah isim maupun kalimah huruf, beserta juga dengan tanda-tanda kemabniannya. Ada yang sukun, ada yang fathah, dhammah, dan kasroh. Hari ini kita akan mempelajari tentang al-mu'robat, kalimah-kalimah yang dibaca mu'rob, yang dihukumi mu'rob. Nah, di sini saya memakai tabel yang sudah mencakup al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, dan al-majzumat. Jadi ini mencakup kalimah yang mu'rob, baik dari isim, seluruh isim kecuali yang 7 kemarin. Kemudian fi'il, yakni fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun jamak niswah ataupun nun taukid. Dan ya, itu berarti ya, kalimah yang mu'rob. Al-marfu'at seperti yang kita ketahui ada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana dan seterusnya ini sampai pada fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil jawazim maupun amil nawasib. Kemudian al-mansubat ada maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli dan seterusnya sampai pada fi'il mudhari yang didahului amil jawazim. Kemudian al-majrurat hanya ada tiga, yakni isim yang dibaca jer dengan huruf jar, kemudian mudhof ilaih dan tabi'. Al-majzumat yakni berupa fi'il mudhari yang didahului dengan adawatul jazmi atau amil jawazim. Nah, ini kita tidak akan bahas secara rinci apa ini mubtada, khobar, dan seterusnya. Kita akan fokus pada i'rabnya. Ya, jadi ini adalah ketika nanti kita menemukan kalimah isim dan fiil yang kedudukannya atau keadaannya menjadi ini semua, maka kita harus menelaah atau menganalisis dari segi i'rabnya. Kemudian kita langsung masuk pada tabel yang menjelaskan atau memaparkan tentang tanda-tanda i'rab atau alamatul i'rab. Ini juga tidak akan saya jelaskan secara rinci ya, karena saya anggap ini sudah pernah semua. Jadi nanti ini hanya sebagai apa namanya referensi atau marji begitu ketika kita mungkin ada yang lupa ataupun ada yang terlewat, kita bisa gunakan tabel di sini untuk menyesuaikan alamat i'rab atau tanda i'rab dari kalimah yang kita temui ketika nanti kita berlatih atau tadrib terhadap i'rab kalimah. Di sini tentunya ada 4 i'rab, i'rab rafa. Yang sebelah kanan ini ya, ada anwaul i'rab, macam-macam i'rabnya, ada i'rab rafa, nasab, jar, dan juga jazm tadi. Kemudian ada alamat aslinya. Yang dimaksud alamat asli ini adalah ketika kita mengatakan i'rab rafa, maka yang terbersit yang asli adalah tandanya dhammah. Kemudian i'rab nasab, tanda aslinya adalah Fathah, fathah. Tanda asli dari i'rab jar adalah kasroh, ro dan tanda asli dari i'rab jazm adalah sukun. oh, na'am. Kemudian sebelahnya di kolom yang ketiga al-alamat al-far'iyah. Tanda-tanda i'rab yang bersifat cabang atau dalam bahasa lain juga ini disebut sebagai pengganti. Pengganti dari dhammah, pengganti fathah, pengganti kasrah dan begitu seterusnya. Untuk i'rab rafa ada wawu yakni bertempat pada asma khamsah. Kemudian alif bertempat pada jamak mudzakkar salim. Oh, wawu ya ini wawu. Musanna, Wawu asma khamsah dan jamak mudzakkar salim. Alif pada isim musanna, thubutun nun pada af'al khamsah. Ini i'rab pengganti.
Kemudian ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika nasab jamak muannats salim ini yang berbeda ya. Jamak muannats salim tidak di i'rabi dengan fathah melainkan dengan kasroh. Kemudian yang huruf-huruf ini alif itu pada asma khamsah, kemudian ya pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Berlaku juga ya ini untuk i'rab jar yang ini di asma khamsah dan musanna serta jamak mudzakkar salim. Baik, saya kira untuk i'rab ini saya anggap eh, sudah hatam, sudah pernah begitu ya. Kemudian di sini dari segi kalimahnya, kalau mufrad jelas ya isi mufrad itu menggunakan eh, tanda asli, menggunakan dhammah, fathah dan kasroh. Kalau isim tasniyah di sini rafa'nya menggunakan alif, nasabnya menggunakan ya, jernya juga menggunakan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya menggunakan wawu, nasab dan jar menggunakan ya. Ya, Kemudian jamak muannats salim ketika rafa menggunakan Doma. dhamma. Adapun ketika nasab dan jar menggunakan Kasrah. kasroh. Nah, jadi kalau di Alfiah itu ada baitnya ya. Wa mabita wa alifin qad jumi'a. Wa mabita wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Kalimah isim yang tambahnya itu dijamakkan dengan alif dan ta ketika nasab dan jar itu dialamati dengan kasroh. Ini yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Kemudian asma khamsah, alamat i'rabnya menggunakan huruf semua, yakni wawu, alif dan juga ya. Nah, hampir sama seperti wawu itu sejajar dengan dhamma, alif serasi dengan fathah, ya serasi dengan kasroh. Ini lebih mudah diingat ya. Selanjutnya, af'al khamsah, yakni fiil-fiil yang bertemu dengan apa saja? Be- Af'al khamsah itu kan ada 5, yaitu fiil-fiil yang bertemu dengan ada Antum, tiga domir. Musanna, Jama. Alif Ya, tasniyah, kemudian Wow, jamaah. wawu jamak dan Ya, ya Anas. ya muannasah mukhatabah. Jadi itu ya, kalau dari segotnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan Ya, taf'alina itu. Tafjilina. Nah, i'rab rafa'nya menggunakan nun. Subutun nun ya, ada nunnya di situ. Kalau nasab dan jazm nunnya dibuang. Dibuang. Tandanya adalah hadfun nun. Yang terakhir, i'rab dari isim ghairu munsharif. Ketika rafa dia dialamati dengan dhammah, sedangkan nasab dan jar dengan fathah. Fathah. Ini selagi dia tidak diidhofakan dan tidak dimasuki al. Karena ketika diidhofakan atau dimasuki dengan al, dia kembali lagi ke sifat isimnya. Jadi memang dia kembali ke sifat dasar isim, yaitu ketika apa namanya jar di i'rabi dengan kasroh. Begitu. Kemudian di sini ada i'rab takdiri, i'rab yang dikira-kirakan ya. I'rab yang dikira-kirakan ini bertempat pada ini mawadhi'uhu, bertempat pada sejumlah kalimat, yakni isim maksur, isim mangkus, isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim, fiil mudhari mu'tal akhir dengan alif yang akhirnya berupa alif, fiil mudhari mu'tal akhir yang akhirnya berupa wawu, dan fiil mudhari yang mu'tal akhir yang akhirnya berupa ya. Iya. Ya. Ini yang dikira-kirakan ya, tidak tampak secara jelas apa tanda i'rabnya, akan tetapi dikira-kirakan. Baik ini untuk eh, tempat-tempat dan juga alamat atau tanda i'rab.
Kita eh, langsung sambung saja ya untuk materi yang keempat. Nanti praktiknya kita taruh di akhir, kita tempatkan di akhir. Materi untuk pertemuan keempat adalah i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Kita akan membahas pengertian dan juga konsep tentang eh, i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Kalau i'rab lafzi itu kan yang jelas tadi ya, yang zahiran. Ada dhammah, fathah, kasrah, wawu, alif dan sebagainya dan itu tampak ketika dibaca, ketika dilihat. Adapun i'rab takdiri tadi yang beberapa lafal sudah kita sebutkan tadi, itu yang dikira-kirakan. Ada lagi satu i'rab yang namanya i'rab Mahalli. mahalli. Nah, jadi tidak menempat apa namanya? Tidak dikira-kirakan karena tidak bisa menerima harokat atau bagaimana, melainkan memang dia sebenarnya tidak menerima i'rab sebenarnya. Baik, kita akan langsung bahas saja apa itu i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Ini dari segi ta'rif, perbedaan antara i'rab takdiri dan i'rab mahalli adalah ini. Annal mani' fil awal artinya di i'rab takdiri itu fi zuhuril i'rabi qaimun bi akhiril kalimah, masalan al-i'rab fi rabbi. Dalam i'rab takdiri yang menjadi sebab dia tidak bisa tampak tanda i'rabnya adalah ada di akhir kalimah saja. Di akhir kalimah apa namanya? Huruf yang terakhir begitu. Slide-nya yang mana Ustazah? Selain apa, Ustaz? Anu yang Ustazah sampaikan yang mana anunya Oh, di layar? ini belum belum pindah ya Oh, slide-nya. Mohon maaf. oh belum. Ya. Oh iya, saya lupa. Saya ulangi ya. I'rab takdiri dan i'rab mahalli. Perbedaannya, kalau tadi i'rab lafzi itu clear ya sudah, yakni yang tampak ada domahnya, fathah, kasroh, ada alif, wawu, ya dan seterusnya. Itu bisa kita lihat secara lahirnya. Adapun i'rab takdiri, i'rab yang dikira-kirakan, ini kan sebenarnya dia ada tanda i'rabnya tapi tidak bisa ditampakkan. Nah, bedanya dalam i'rab takdiri dan i'rab mahalli adalah kalau i'rab takdiri, sebab atau alasan yang mencegah tanda i'rabnya itu bisa ditampakkan ada di akhir kalimat ini. Qaimun bi akhiril kalimat. Hanya ada di huruf terakhirnya saja. Contohnya adalah lafal Robbi. Misalnya ini Robbi menjadi mubtada. Harusnya kan i'rabnya itu tandanya menggunakan dhammah. Begitu kan? Tapi karena dia diidhofahkan pada ya mutakalim, maka harokat dhammah ini tidak bisa masuk di situ, tidak bisa Pada ditampakkan. Karena harus menggunakan harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakalim. Harokat yang sesuai dengan huruf ya adalah harokat kasroh kan. Maka di sini i'rab rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan atau dhammah muqaddarah. Jadi tidak bisa ditambahkan ini hanya karena huruf akhirnya tidak bisa diharokati dhammah sebab harus menyesuaikan dengan ya mutakalim, harus dibaca kasroh. Itu i'rab takdiri. Sedangkan wafif tsani dalam i'rab al-mahalli artinya al-mani'u fi zuhuril i'rabi qaimun bil kalimati bitamamiha. Kalau di i'rab mahalli itu tidak bisa ditampakkan tanda i'rabnya karena memang satu kalimah itu dia bukan mu'rab begitu. Karena dia mungkin mabni, kalimahnya mabni, sehingga sebenarnya tidak bisa menerima i'rab kalimahnya ya, bukan huruf akhirnya saja. Tapi kalimahnya memang tidak menerima i'rab. Hanya saja terkadang kalimah mabni itu kan juga menduduki sebuah tarkib atau posisi di dalam kalimat. Misalnya ada mubtada tapi berasal dari
isim yang mabni. Maka ini i'rabnya adalah i'rab mahalli. Contohnya, masalan al-i'rabu fi ya'i rabbi. Nah, ya di sini ini kan termasuk isim domir. Isim domir ini hukumnya mabni dan dia tidak bisa diberi tanda i'rab karena memang dia mabni begitu. Jadi kalimat-kalimat yang mabni itu eh, ketika menduduki sebuah posisi di dalam kalimat, dia di-i'rabi namun secara mahal saja. Jadi nanti i'rabnya adalah mabniun ala apa begitu, kemudian fi mahalli raf'in nasbin au jazmin wa wairiha. Kemudian baru kedudukannya apa. Itu i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Selanjutnya i'rab takdiri tadi ya yang kita bahas ada isim maksur dan isim mangkus begitu kan. Isim itu ada dua macam sebenarnya yakni sahih dan mu'tal. Isim sahih adalah isim yang Tidak ada sahih huruf akhir ya ilat. maksudnya. Hmm. Tidak ada huruf ilatnya. Kalau mu'tal, mu'tal akhir yakni adalah isim yang Ada huruf ilat di akhir. akhirnya berupa huruf ilat. Sedangkan isim mu'tal, mu'tal akhir ada kalanya maksur, ada kalanya mangkus. Mangkus. Isim maksur adalah Alif, ya ya. Isim yang lebih dengan ya. maksur. Yang maksur adalah isim yang Diakhiri dengan alif. diakhiri dengan alif dan harokat huruf sebelumnya, yakni Fathah. fathah. Kalau isim mangkus, Diakhiri dengan ya. Dari ya huruf Dan harokat sebelumnya 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 kasrah. kasroh. nah, nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik dalam baitnya wasami mu'talan minal asma'ina kal Mustafa wa murtaqi makarima. Al Mustafa ini adalah contoh untuk isim Maksur. maksur. Fal Sur. awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu ini apa? Fathah ya, bukan fathatain. Jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Yang pertama ini namanya isim maksur dan semua alamat i'rabnya, semua tanda i'rabnya dikira-kirakan. Ini qaddira jami'uhu. Semua tanda i'rabnya dikira-kirakan. Alasannya karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Namanya istilahnya adalah at-ta'adzur ya. At-ta'adzur. Tadi ada di PDF yang tadi alamat i'rab tadi. Alasannya at-ta'adzur. Sulitnya atau memang tidak bisa ya alif menerima harokat. Wasani mangkusun. Contoh yang kedua, al-murtaqi ini namanya isim Mangkus. mangkus. Wa nasbuhu zuhara. Ketika dia i'rab nasab, alamat i'rabnya, tanda i'rabnya bisa ditampakkan. Dilihat. Ya dilihat fathah zahirah. Wa raf'uhu yunwa kada aidon yujar, akan tetapi ketika rofa dan jer yunwa tandanya dikira-kira. Dikira-kirakan. Nah, contohnya ini. Contoh isim maksur, saya contohkan ya. Jadi kalau di Arab isim maksur jaa jaa fi'lun Fathah. madin mabniun 'alal fathi al-fata fa'iluhu wa huwa Wa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muqaddar. di akhirih. Bisa dengan dua cara, li'annahu minal ismil maksuri atau juga li mana amin zuhuriha at-ta'azzuru. Jadi boleh dengan dua cara atau dua pengi'raban. Boleh dengan cara li'annahu minal ismil maksuri atau mana amin zuhuriha at-ta'azzuru. Itu boleh. Kira-kira lebih mudah yang mana? Yang pertama kayaknya. Yang pertama, li'annahu minal ismil maksuri ya. Ya. Yang Tamam. kedua tadi apa tadi? Yang kedua itu Li- kata-katanya adalah mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Mencegah mana Hmm. amin juhuriha. Nah, yang mencegah dari tampaknya dhammah itu adalah at-ta'azzuru.
Ta'adzur tadi apa? Oh, Sulitnya ta'adzur, mengharokati ujur. alif. Ya, memang karena tidak bisa diharokati ya. Karena ada ujur ya maksudnya. Ta'adzur itu artinya sulit. Ta'adzur, sulit. Oh. Ta'adzaru alayya, sulit bagiku. Ini Mana amin zuhuriha. cara yang kedua. At-ta'adzur. Kalau di isim mangkus, misalnya ini jaa al-qadhi. Al-qadhi fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih li'annahu minal ismil mangkusi. Atau cara yang kedua, mana amin zuhuriha athiqalu. Thiqal itu artinya berat. Berat ketika ya diharokati dhammah. Ini indal Arab ya. Menurut orang Arab itu ya dibaca dhammah, yu itu berat diucapkan. Maka harus disukun, tidak bisa ditambahkan. Baik, mungkin saya minta dari teman-teman untuk mengi'rabi. Ra'aitu al-fata man yurid. Ra'aitu Nah, al-fatah. tafadhal Ustaz. Ra'aitu fi'il madhi Nah, mabniun ala sukun. Aduh, lupa. karena alasannya bertemu dengan Eh, litisolihi. lit- hmm, kurang kurang lancar nih Meirab nih masih. Baik, saya bantu ya. Ro'a itu Nah, fi'il madhi mabniun ala fi'il sukun madhi sudah mabniun ditulis. ala sukun. Litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Litisali damirin mutaharikin. Nah, karena bertemu dengan Terus domir rafa mutaharrik. Begitu kan? hmm, litisalin lidamirin mutaharikin. Nah, Litisalin. litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Baik. Kemudian Lalu at-ta'u, taknya di situ sebagai at-ta'u damir mutasil nah, marfu'un mabni. eh, Di sini mabni, Ustaz. mabniun ala Mabni. dhammah Nah, di mahalli marfu'un fi mahalli raf'in. raf'in. Fa'ilun. Terus Nah, fa'ilun. Iya, ya. Fi mahalli kemudian raf'in fa'ilun. iya betul sekali. Al-fatah Nah, apa tadi kali caranya tadi? ini langsung ke kedudukannya. Di sini dia menjadi Fa- apa? eh, Fa'ilun. Failnya tadi ro'a itu sudah. Saya Nah, melihat itu sudah. melihat siapa Al-Fatah. Berarti dia Oh, menjadi maf'ul bih ya. Maf'ul sahih. bih. Nah, Al-fatah maf'ul bih mabniun ala kalau ya dhammah kalau ala yang ini al-fathah. bukan Eh, bukan mabni Ustaz. Tadi i'rab takdiri itu berarti dia tetap punya hmm, i'rab tapi tandanya yang dikira-kirakan. Al-Fatah maf'ulun bihi. al-fatah maf'ulun bihi I'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur, mansub. mansub sahih. Mansubun. Kemudian Mansubun wa alamatu wa alamatu nasbihi nah muqaddarah gitu. fathatun muqaddarah. Nah, Fathatun muqaddarah. Ya. nah li'annahu Li'anna mana amin zuhuriha at-ta'zur. nah baik Apa? menggunakan yang kedua mana amin Yang kedua. zuhriya at-ta'adzuru sahih. Mumtaz Ustaz. Syukran li Ustadzina Tasyrifin Karim. Mungkin marartu bil fatah man yurid i'rab hadhil jumlah. Siapa yang ingin mencoba untuk mengi'rab ini marartu bil fatah? Polanya sama seperti tadi. Ra'aitul fatah hanya saja ada ba huruf jar. Saya Tafadhal. Ustaz. Tafadhal. Marartu fi'lun madin mabniun ala sukuni Nah, litisali bidamiri raf'in mutaharikin wa ta'u fa'iluhu wa huwa marfu'un nah taknya kok ini mabni ya. ya Ta'u apa domirun. mabni muttasilun barizun
mabniun al Mabna. mabniun ala domati, wal ba'u harfu Fi jarin, mahalli tadi. Fi mahalli. wa fi mahalli raf'in Nah. fa'iluhu. Nah. Ba'u harfu jarin, al fata majrurun bil ba, wa huwa majrurun wa alamatu jarihi al kasroti. Dhairah Al atau kas muqaddarah. muqaddarun Nah. muqaddarun ala akhirihi, mana amin zuhuriha at-ta'adzur Nah. atau minal ismil maksur. Minal ismil maksud. Mumtazah uktina. Laila. Kemudian kita kasih contoh lagi. Ini ada isim yang diidhofahkan pada ya mutakalim. Ketika ada isim yang diidhofahkan pada ya mutakalim, maka saya beri contoh i'rabnya adalah jaa fi'lun madin mabniun ala al fathi sadiqi fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Kemudian i'rabnya ya berarti muqaddaratun fi akhirih li'annahu apa ya kemarin litiswalihi boleh menggunakan dua cara sebentar. Ini yang lebih mudah mungkin ini ya. Litisolihi biyail mutakalimi begitu. Ada juga yang agak panjang dan sedikit tricky. Ada mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Ini wajib. Ishtighalul mahalli biharokatin munasibatin liyail mutakallim. Ketika ada isim yang diidhafakan pada ya mutakalim itu, dia tidak bisa ditampakkan harokatnya karena harus menyesuaikan dengan ya mutakalim tadi ya. Karena ya itu serasinya adalah dengan kasroh, maka bahasanya di sini adalah mana'a min zuhuriha istighalul mahalli. Tempatnya dhammah itu diambil sama harokat harokatin munasibatin harokat yang sesuai liya ilmu takallimi dengan ya mutakalim. Nah, jadi kenapa domahnya tidak ditampakkan? Karena istighalul mahalli. Tempatnya diambil oleh harokat munasibatin harokat yang serasi liyain mutakalimi dengan ya mutakalim. Begitu. Ini boleh pakai yang pertama atau yang kedua. Yang pertama tentunya lebih singkat dan mudah, boleh saja. Tapi intinya adalah itu ya. Kenapa harokat i'rabnya tidak bisa ditambahkan? Karena harus menyesuaikan dengan harokat yang serasi dengan ya mutakalim. Itu yang perlu diingat. Mungkin itu sodiki. Itu tadi sudah ya. Sodiki di sini kan menjadi apa kedudukannya? Sodiki. Itu sodiki. Sodikinya menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Siapa yang ingin mengi'rab satu lafal ini saja, sodiqi, langsung ke kedudukannya, maf'ul bi. Oh, Lu'lu'ah, Bisa di Maf'ul sadiqi, maf'ul bi, mansubun, maf'ul bi, mansubun, wa alamatu nasbihi, wa alamatu nasbihi, al-fathatu, nah, wa alamatu nasbihi, al-fathatu, man'a min yang zuhuriha, dikira-kirakan, al-fathatu, muqaddara. wa alamatu nasbihi, al-fathatul muqaddaratu, nah, man'a min zuhuriha, ishtighalul mahalli, بحركة مناسبة لياء المتكلم.
Nah, mumtazah. Itu untuk isim mangsur tadi ya. Oh, isim ini apa namanya? Al mudhaf ilayya il mutakallim. Kemudian isim mangkus. Kita coba untuk isim mangkus. Tadi kalau al qadiyah ini jelas ya, dia ditambahkan marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Ufti Ovi mau mencoba marartu bil qadi. Ufti Ovi hal anti ma'ana. Ufti Iza hal anti ma'ana. Tidak. Nah, Ustazah. Mau mencoba? Belum belum tahu. Oke, nanti nanti ya bisa menyimak dulu. Jadi kalau bil qadhi ini marartu sudah tadi. Marartu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Dimabnikan sukun karena bertemu dengan domir rafa' mutaharrik. Taknya at-ta'u domirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi Alas kamu di di mahalli mahalli rafin fa'il. raf'in fa'iluhu. Fa'il. Al-ba'u Fa'il. Hurufun Harfu jar. jarri na'am mabniun ala Mabniyun kasrah. alas al-kasri. ala al-kasri. Kemudian al-qadhi Ismun majrurun Qadi nah jarin majrur. bi buku apa botol majrurun bil ba wa alamatu jarrihi Wa alamatul al-kasratu. jarri kasratun muqaddarah. Kasratun nah kasrah muqaddarah. Muqaddar. Kemudian alasannya li'annahu li- Lintisaluhu. li'annahu minal litisolihi yang ini li'annahu yang oh li'annahu minal ismil mangkus. nah atau cara yang kedua mana'a Min mana'a min juhuriha zuhuriha. istiqalu Nah, tadi ya, kalau isim mangkus itu mana amin zuhuriha asyiqalu, yaitu berat menyandang harokat dhammah. Tamam, itu. Kalau ada yang belum difahami, nanti bisa silakan ditanyakan ya. Boleh langsung saja, tidak apa-apa. Ini isim-isim yang alamat atau tanda i'rabnya dikira-kirakan. Selanjutnya, ada i'rab takdiri di fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari ini kapan dia di i'rabnya dikira-kirakan tadi ya ketika berupa fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Al-bainnya wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Fi'il yang akhirnya berupa huruf alif atau wawu ataupun ya namanya adalah fi'il mu'tal Al- akhir. Fal alifan fihi ghairal jazmi falan ketika tempat lan diakhiri dengan alif, maka i'rab rafa dan nasabnya dikira-kirakan. Inwi artinya dikira-kirakan. Wa abdi nasbama kaya da'u yarmi. Kalau diakhiri dengan wawu atau diakhiri dengan ya, maka i'rabnya ketika rafa itu rofa dikira-kirakan, kalau nasab ditampakkan. Jadi yang dikira-kirakan di sini adalah ketika rofa warof fihi man mi wahdib jazima tanah tahun taqdi hukman lazima. Yang dikira-kirakan ketika rofa baik yang diakhiri wawu ini atau diakhiri ya, yamshi atau diakhiri alif. Kemudian yang nasab itu hanya ketika diakhiri dengan alif. Empat ini ya. Diakhiri wawu, ya, dan alif. Ketika rofa semuanya dikira-kirakan. Ketika nasab hanya ketika diakhiri alif. Kalau jazm gimana? buang. Iya, betul sekali. Karena Di ketika i'rabnya jazm itu huruf ilatnya dibuang, bukan lagi menggunakan tanda i'rab harokat. Baik di sini yad'u saya contohkan yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un
litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Fi'il mudhari ini dibaca atau di i'rabi rafa karena memang tidak ada amil nawasib ataupun amil jawazim yang Jam. memasukinya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Muqaddar. fi akhirih. Bisa li'annahu minal fi'lil mudhari' al-mu'tallil akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Karena dia termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir yang tidak bertemu dengan apapun. Atau juga bisa pakai yang cara kedua tadi, mana'a min zuhuriha. Kalau wawu pakai apa berarti? At-ta'adzur atau as-thiqal? Ta'adzur. At-ta'adzur. At-ta'adzur itu sulit. Sulit apa tadi? Oh, berarti as-siqal. Nah, sulit yang ta'adzur tadi hanya untuk yang akhirnya berupa a. I alif. Nah, kalau yang thiqal berlaku untuk yang akhirnya wawu maupun ya. Iya, begitu ya. Jadi dua cara. Boleh pakai yang pertama tadi, karena fiil ini termasuk fiil mu'tal akhir yang tidak bertemu dengan apapun itu juga boleh. Yamshi, mungkin yamshi. Siapa yang ingin mengi'rab lafal yamshi? Ustaz Tashrifin. Yamsi. Yamsi fi'lul mudhari. Hmm, apa tadi? Marfu. Marfu'un Nah, langsung ya. iya. Yamsi fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu apa mu'tal akhir. Nah, sahih. Hmm. Mu'tal akhir, walam yatasil. Walam yatasil Bi akhirihi walam yatasil di akhirihi syai'un. di akhir oh langsung saya aja. Walam Nah, tidak bertemu cukup dengan aja. apapun. Apapun Sesuatu. itu yang dimaksud adalah alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannasah muqotoba. Karena ketika ini Oke. kan berarti dia af'al khamsah, nanti beda cerita lagi kan. I'rabnya adalah dengan nun ya. Hmm. Mbak Iis, Ukti Iis, apakah mau mencoba mengi'rab? Boleh? Lafal tardo mungkin, silakan. Tak ingat ya, Mbak. Ya boleh. Targo fi'lun mudhari'un. Heeh. Hmm, I'rabnya marfu, fi'lun mansub, au majzum. rafa Nah, marfu'un. marfu'un eh Li tajarrudihi. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazim. Wa alamatu raf'ihi. mutarafihi dumatun muqaddaratun bi akhirih Nah, li annahu bi annahu minal fi'il. fi'il mudhari' Nah, mu'tal. mu'tal akhir. Mu'tal Nah, akhir. syukran uhti Iis. Kemudian di sini lam takhsha. Siapa yang mau i'rab lam takhsha? Uhti Ovi, hadirah? Tidak ada. Uhti Hulaila, lam takhsha. Mungkin i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Lan harfu nasbin aksya fi'lun mudhari'un mansubun bilan Hmm. wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih li annahu minal fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri. Syukran Uhti Hulaila. Kita lanjutkan ke i'rab mahalli ya. I'rab mahalli. Aina yaqa'ul i'rab al-mahalli? Kapan i'rab mahalli ini digunakan?
Yang pertama adalah fil kalimat al-mabniyah. Di kalimah-kalimah yang mabni. Kemarin ya kita sudah belajar kalimah apa saja yang termasuk mabni. Yakni yang pertama al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Masih ingat kemarin ada berapa? Isim 5. Kurang Ustaz. Hah? Tujuh. Ada 7 ya? 7 ya, ada 7. 7 dari 7 ini semuanya i'rabnya adalah mahalan kecuali asmaul af'al atau isim fi'il. Jadi ada isim domir, isim mausul, isim isyarah, dan seterusnya itu. Semuanya kalau dia menduduki posisi i'rabnya adalah mahalan. Nah itu. Kemudian yang kedua, al-af'al al-mabniyah. Ini khusus fi'il fi'il mabni yang memiliki mahal i'rab adalah khusus ini. Al-fi'lul madhi al-masbuk bi adatin jazimatin. Tuh. Khusus ini ya, fi'il madhi yang didahului amil jawazim. Ini yang memiliki mahal i'rab. Serta yang kedua adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah atau nun taukid. Taukid. Nah, jadi misalnya fi'il madinya ini ada didahului dengan amil jawazim in begitu. In misalnya in koma in kumtu koma. Kalau aku berdiri dia juga ikut berdiri. Maka fi'il madinya itu menempati mahal jazm karena didahului dengan amil jawazim. Kalau fi'il mudhari'nya ketika bertemu nun niswah kan dia dimabnikan. Mabniun ala apa? Fathah, dhammah, kasroh? Nun niswah ya. Ya, Sukun. sukun. Nah, fi'il mudhari ketika bertemu nun jamak niswah itu mabni sukun. Contohnya kan fa'alna begitu dimabnikan sukun. Nun niswah itu termasuk dhamir rafa mutaharrik ya. Maka ketika demikian ada kata-kata yaf'alna begitu. Fi'il mudhari'nya mabniun ala sukun akan tetapi dia memiliki mahal. Misalnya ya, yaf'alna. Yaf'alna mabni ala sukun fi mahalli apa berarti? Ya, fa'alna, ya, fa'alna. Mahal rofa, nasab atau jazm? Fi'il mudhari kalau tidak didahului dengan amil-amil berarti i'rabnya Rafa Rofa. mestinya. rofa. Jadi ini mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Kalau misalnya dikasih gini, berarti mabniun ala sukuni fi mahalli Nasbi. nasbi. Nah, begitu ya. Fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak niswah atau nun taukid, dia memiliki mahal. Mahalnya sesuai dengan pilihan di i'rab fi'il mudhari. Kalau tidak ada amilnya, maka dia rofa. Kalau ada amilnya, misalnya lan atau juga misalnya lam ya. Lam yaf'alna. Lam, bukan kam. Maka ini dia fi mahalli jazmin bilam atau mahalli nasbin bi lan. Lan. Nah, begitu. Lan. Selanjutnya, i'rab mahalli ini ada di jumlah al-jumal, baik berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau masdar muawwal, ataupun jumlah al-mahkiyah. Apa namanya jumlah fi'liyah dan ismiyah jelas ya. Jadi kalau ada jumlah ismiyah maupun fi'liyah, misalnya dia menjadi khobar atau dia menjadi fa'il atau dia menjadi maf'ul, maka dia memiliki mahal i'rab. Atau juga masdar muawwal. Contohnya ini antasumu khairul lakum. Ada huruf masdar, ada fi'il. Nah, ini kan karena dia di awal kalimat, an ini juga bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Kedudukannya adalah sebagai Mutad. mubtada. Mutada. Maka an dan fi'ilnya ini fi mahalli apa berarti? Lima.
Kalau menjadi mubtada berarti fi mahalli Raf'in. Raf'i. Mahali raf'in. Raf'i. Naam, fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi wa an ma'al fi'lil mudhari ba'daha misalnya begitu. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Boleh dengan cara seperti itu. Nanti kita akan ada pembahasan yang lebih detail untuk yang ini. Huruf masdar itu apa aja saja? Huruf masdar itu ada empat kalau tidak salah. Empat apa lima ya? Ada an, ma, Hmm. lau, sama yang satu lagi kalau nggak salah kai. Hmm. An An malaukai. masdariyah, ma masdariyah, lau masdariyah, dan kai masdariyah. Ya. Kemudian Amal. i'rab mahal itu yang terakhir ada di al-ismul ladzi amila fihi amilun zaidun. Ada di isim yang dipengaruhi oleh amil zaidah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ada khobar yang dimasuki dengan huruf jar ba ya. Alaihissallahu apa lanjutannya? Di Bi'ah kamil. biah kamil hakimin. Biah kamil hakimina. Nah, kita lihat di sini. Ada Laisa. Laisa itu akhwatnya siapa? Laisa kana. Akhwatnya Kana. Berarti dia butuh dua hal yang dipengaruhi, yakni isim Laisa Tarfa'ul dan marfa'un istimatan sibul kabar. isma atau sebuah kabar. Ada isimnya, ada khobarnya. Mana isimnya? Mana isimnya? Allah. Allah. Nah, ini isimnya. Isimnya Laisa. Kemudian mana khobarnya? Ah kamil Ahkamil hakimi. hakimi. Nah, biah kamil hakimin. Harusnya khobarnya Laisa itu i'rabnya apa? Mansub. Mansub, ya kan? Tapi di sini karena ada huruf ba zaidah Hmm. yang harusnya mansub dengan fathah, dia tidak bisa ditambahkan fathahnya. Maka ini termasuk mabni. Ahli. Mabni. Fi, artinya bukan mabni. Mahal. Maksud saya mahal. Hmm. Di ahkami, ahkaminya majrurun bil ba. Alamatu jarrihi kasrotun. Zahiratun fi akan tetapi wahwa fi mahalli nasbin khobaru laisa. Fi mahalli nasbin khobaru laisa. Begitu. Fi Bisa mahalli dipahami? baru laisa fi. I'rab yang tampak adalah kasroh karena dikasrohkan oleh huruf jarba. Tapi dia fi mahalli nasbin Fi karena mahalli menjadi nasbin. khobarnya laisa. Laisa. Ya, jadi i'rab mahal itu dilihat kedudukannya di dalam kalimat. Apakah dia menjadi khobar, apakah dia menjadi mubtada, fa'il, maf'ul, dan sebagainya. Nanti tinggal ditarik ke tanda-tanda i'rab. Kalau dia mahal, apa namanya, misalnya dia menjadi khobarnya Laisa, oh berarti i'rabnya nasab. Dia menjadi eh, khobarnya Inna, berarti mahalnya apa? Arfo. Marfu. Nah, begitu. Dikembalikan lagi ke kaidah awal. Ini contohnya ya. Di isim yang mabni, misalnya manil ladzi nasorohum. Di sini ada sejumlah kalimat yang mabni, yaitu apa saja? Man. Man, Man. Al kemudian alladzi Alladhi. alladzi dan hum. nah. Man ini kalimat apa? Huruf. Istifham ya. Is, ya istifham. Kan apa? Isim istifham ini juga termasuk yang
Mabni kan. Mabni. Kemudian kedudukannya di dalam kalimat ini menjadi apa? Mubtada, khobar, fa'il, atau apa? Manjalaji. Mubtada ya, Ustaz? Nah, mubtada. Man di sini adalah mubtada. Karena dia mubtada, maka harus membutuhkan khobar. Mana khobarnya? Nasara, nasarahu. Nasrahum. Alladzi nasaru. Alladzi. Yang betul adalah alladzi. Ini kan pertanyaan, Alladhi ya. siapa yang menolong mereka? Siapa ini? Alladzi, orangnya yang menolong Hmm. mereka. Maka di sini man itu mabni ala apa? Mabni ala Sukun. sukun fi mahalli Fi mahalli raf'in. raf'in menjadi Mubtada. mubtada. Kalau alladzi isim apa? Isim Alladhi mausul. Isim 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 mausul. 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 Mabni apa? Mabni ala sukun. Nah, di Fi mahal apa? mahalli, fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in. Di mahal Khobar. raf'in menjadi Khabar. khabar. Kalau yang hum, kalimah apa? Hmm? Isim apa? Isim Hum. domir. Isim Isim damir. dhamir. Mabni apa? Mabni. Sukun. Mabni ala sukun. Mabni sukun. Di mahal apa? Maf'ul bih ya. Ya, kalau maf'ul bi berarti di mahal Mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. mahal nasbin maf'ulun bihi. Nah, seperti itu Hmm. caranya. Nah, hadzal ladzi yazuruka ini juga sama polanya. Kemudian ada di sini fi'il madhi yang didahului dengan amil jawazim. In ja'a Zaidun qama Amrun. Berarti kalau di i'rab di sini ja'a Fi'il fi'il madhi. madhi. Fi'lun madin. Kemudian Mabniyun ala fathah. nah di mahalli Fi mahalli. In ja'a ya. In tadi apa ya? di mahalli apa? Jazmin. Nah, ini kan didahului dengan Oh, adatun iya, iya. jazimatun. Jadi fi mahalli jazmin. Koma juga sama. Fi'il madhi mabni Fathah. fathah fi mahalli Fi mahalli jazmin. jazmin juga. Kenapa kok sama-sama jazm? Syarat jawab apa? Ya, betul. Istilahnya. Karena in ini kan menjazmkan dua fi'il, yakni fi'il syarat dan juga fi'il jawab. Jawab. Syarat. Dua-duanya sama-sama jazm. Begitu ya. Selanjutnya adalah i'rab mahal yang ada di jumlah. Ada jumlah Muhammadun mata abuhu. Muhammadun menjadi apa terkibnya? Mubtada. Mubtada sahih. Kemudian kabarnya mana? Mata abuhu. Mata Iya kan? abuhu kabarnya. Ini jumlah ya, jumlah mata Iya. abuhu. Mata fiil abuhu menjadi fiil. Mata fa'il. Nah, jadi jumlah mata abuhu ini di mahal apa? Kalau menjadi kabar. Marfu misalnya. Nah, di mahal li raf'in. Nah, ini contohnya ya. Mau jumlah mata abuhu di mahal li raf'in menjadi kabar dari mubtada. Begitu. Gunakan soal. Hmm, Ada pertanyaan? pusing juga ya. Yang penting di sini adalah memahami kedudukan, kemudian kembali ke tanda-tanda yang tadi, begitu Ustaz. Hmm, Kemudian secara makna biasanya kita bisa memahami fi'il kita. Ini kita masih faedahnya nanti kita ini yang khusus untuk mengirab, suara. yang khusus untuk mengirab. Jadi misalnya di sini ada jumlah manil ladzina nasarahum, kita irab satu persatu.
man apa, kemudian i'rabnya apa, mahal apa, dan seterusnya. Hmm. Ini Lebih meski sulit lagi tuh ya. enggak Ustadz, ini sebenarnya tuh hanya butuh tadrib saja untuk i'rab itu. Kita kan sudah punya bekalnya, apa Hmm. saja yang dibaca i'rab, apa saja yang mu'rab, apa saja yang mabni. Kita juga sudah mempelajari tanda i'rabnya apa semua. Nanti tinggal Hmm. kita masukkan di tadribnya. Bisanya lancar itu karena tadrib. Meskipun Hmm. sudah paham betul tanda-tanda i'rab, tapi kalau kurang tadrib pun bisa kurang lancar dalam mengi'rab. Hmm. Tapi ala kulli hal sebenarnya ini adalah untuk melatih kepekaan kita terhadap tarkib yang ada di dalam kalimat. Karena ketika kita memahami makna kalimat itu kan tidak bisa kalau tanpa apa namanya memahami kedudukan di dalam kalimat. Jadi tujuannya mengi'rab itu adalah untuk memahami makna dari kalimat itu. Itu sebenarnya. Kalau Demikian. terjemahannya kurang dikuasai, kesulitan kayaknya ya, anu apa, untuk Jadi sebenarnya mengerap. gini, antara makna dan terjemah atau pemahaman makna itu dengan penguasaan kaidah ini apa ya, saling ini berkaitan, tidak hanya sebab akibat melainkan eh, saling begitu. Jadi kita memahami ini kedudukannya mubtada, khobar, maf'ul itu dibekali dengan pemahaman dasar terlebih dahulu. Dasarnya pemahaman, oh ini kira-kira maknanya kayaknya seperti ini. Tapi kalau kita sudah masuk pada kalimat yang kompleks, justru kaidah itu, tarkib-tarkibnya ini yang akan membantu kita memahami makna kalimat. Nah, iya. Apalagi Saling misalnya di mengenal. dalam Al-Quran begitu, Ustaz. Kalau ada ini, oh ini dibaca nasab, kemudian ini masdar. Oh ini kayaknya menunjukkan alasan. Oh berarti ini maf'uli ajli. Kemudian kita nanti bisa mengartikannya. Misalnya itu ya, Hmm. khasyata imlaqin. Karena takut akan apa namanya? Khasyata imlaqin, takut akan kemiskinan. Nah, itu tarkib yang kita kuasai justru membantu kita dalam memahami makna Al-Qur'annya. Jadi nanti saling terkait saja. Kita hanya butuh tadrib terus begitu. Jadi bisa ketika membaca Al-Quran itu sambil di angan-angan, oh ini ada kana, ini isimnya, ini khobarnya. Kemudian nanti kita muncul pemahaman, wa kana Allahu ghafurur rahima misalnya. Oh Allah itu adalah zat yang ini, begitu. Itu eh, cara ringan yang bisa kita biasakan mulai dari sekarang untuk melatih kepekaan atau yang namanya zauk ya, kepekaan kita untuk memahami kalimat bahasa Arab. Begitu. Ya, Maka soal akhir, sementara cukup banyak yang mau belum ulang-ulang sendiri dulu. ya baik. Oke. Tamam, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri. Syukran jazilan ala Boleh. husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanallah. Subhanakallah. Subhanallah. Bika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazana wa iyyakum.